Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sadu. Kembali kali ini saya akan sedikit mengulas dan menjelaskan terkait dengan mediator dan kemudian bagaimana dengan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Untuk itu kepada kawan-kawan sekalian tetap stay nonton dan agar kiranya video ini saya berdoa dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang studi baik di Fakultas Hukum maupun di Fakultas Syariah. Namun sebelum kita beranjak kepada pembahasan inti kita tentang mediator, namun kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mediasi. Apa itu mediasi dan kemudian hal-hal penting yang ada dalam mediasi. Nah, berangkat dari sebuah ungkapan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki arti bahwa manusia membutuhkan satu sama lain, maka dengan adanya hubungan timbal balik di dalamnya, bukan tidak mungkin menimbulkan sebuah fenomena konflik di dalamnya karena adanya sebuah kepentingan yang berbeda-beda. Nah, untuk konflik di sini merupakan kondisi dan situasi yang dimana orang-orang mengalami perselisihan di dalamnya. Dan kemudian perselisihan di sini mencakup ada dua perselisihan. Yang pertama perselisihan yang bersifat laten. Ini jika ada salah satu yang tidak menyadari adanya perselisihan tersebut. Kemudian yang kedua yakni perselisihan yang sifatnya mengemuka atau manifest, yang sering disebut juga sebagai sengketa. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 menjelaskan bahwa pengertian mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Maka berdasarkan pengertian mediasi ini dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan jalan di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghasilkan sebuah kata perdamaian. Yang esensi dari sebuah kata perdamaian merupakan mencakup 3 bagian. Yang pertama, sengketa yang hadir di antara keduanya itu berhenti. Yang kedua, perundingan yang dilaksanakan oleh keduanya itu melahirkan kesepakatan bersama. Dan yang paling terakhir, yang ini yang paling penting, yakni kembali rukunnya kehidupan bersama di antara keduanya. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan inti kita, yakni tentang mediator. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 menyatakan pula bahwa mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berselisih untuk melahirkan sebuah kesepakatan bersama, dan mediator merupakan orang ketiga yang dianggap sebagai pihak yang netral yang dapat membantu sebuah perundingan dan melahirkan kesepakatan bersama. Mediator di sini adalah orang yang punya wewenang ataupun orang yang diminta oleh kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan perselisihan ataupun sengketa yang ada di keduanya. Untuk itu menjadi persyaratan mediator, yakni yang pertama keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan keluarga sedara atau semendak sama dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang artinya seorang mediator tidak boleh memiliki hubungan darah ataupun keluarga dengan
kedua belah pihak salah satu pihak yang bersengketa ini. Yang ketiga, yakni tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya terhadap kesepakatan para pihak yang akan ada. Yang kelima, yakni tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasil yang akan disepakati. Lalu bagaimana dengan peran mediator itu sendiri? Di sini dapat saya jelaskan. Yang pertama, peran mediator adalah seorang penyelenggara dalam mediator itu sendiri. Yang kedua, seorang mediator memimpin rapat ataupun diskusi di dalam mediasi itu. Dan yang ketiga, seorang mediator dapat mengontrol emosi dari kedua belah pihak yang ada dalam mediasi tersebut. Selain itu, seorang mediator juga dapat mempersiapkan ataupun sebagai notulen dalam perundingan. Selanjutnya, seorang mediator juga berperan merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan yang ada dalam para pihak tersebut. Dan kemudian seorang mediator juga berperan membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan merupakan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan. Selanjutnya, seorang mediator pula memiliki peran menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah. Dan yang paling terakhir, yakni seorang mediator berperan membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Selain mediator mempunyai peran yang seperti yang telah saya jelaskan tadi, seorang mediator juga mempunyai tugas-tugas yang sebagai berikut. Yang pertama, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Yang kedua, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Yang ketiga, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ini ialah merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Dan yang paling terakhir, yakni mediator juga wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa tersebut. Dan selain peran dan tugas-tugas mediator tadi yang telah saya jelaskan, seorang mediator juga mempunyai kewenangan. Yang pertama, mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar mediator. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ini yang perlu. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak dan membantu para pihak melakukan negosiasi. Selain itu juga membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan mampu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua, mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentumnya dalam negosiasi tersebut. Esensi dari mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dan yang ketiga, mengakhiri proses bila mana mediasi tidak produktif. Artinya tidak produktif lagi ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi. Maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi tersebut. Mediasi dapat berhenti untuk sementara waktu atau berhenti untuk selamanya karena mediasi itu gagal.
Nah, dan dari penjelasan saya di awal tadi tentang mediasi dan kemudian yang paling terakhir tentang kewenangan mediator, tentulah dapat kita pahami bersama bahwa mediasi ini dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi para pihak. Yang pertama dapat saya jelaskan, mediasi dapat menyelesaikan sengketa ini dengan secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan penyelesaian yang diselesaikan melalui meja pengadilan ataupun lembaga arbitrase. Yang kedua, dengan mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukum dari keduanya. Dan yang ketiga, mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Selanjutnya, mediasi juga memberikan para pihak kemampuan untuk mengontrol terhadap proses atau hasil yang akan diinginkan. Selanjutnya pula, mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. Selanjutnya pula, mediasi juga memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa, karena mediasi sendiri yang akan memutuskannya. Dan yang paling terakhir, mediasi juga mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu ada pada setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim. Nah, cukup sekian dulu yang dapat saya jelaskan terkait mediasi dan mediator pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.